Bab ke-167, JDMPS 2, Sertifikat Asli. Kamu siapa? Tanya Avan. Saya mau daftar di perguruan ini. Kamu sendiri siapa? Siapanya gadis itu? Tanya Jade sembari menunjuk Siaren dengan bibirnya. Sementara Siaren sendiri tengah melakukan pemanasan sebelum latihan. Avan menoleh ke arah Siaren dan melirik sekilas ke arah Jade yang tengah memperhatikan Siaren tanpa berkedip. Kalau melihat dari tampangnya, pria ini bukan Ebiji lagi. Dia memakai kemeja dan dasi, sekecilnya profesi orang ini adalah seorang sales. Sepertinya dia sedang menyelidiki Siaren. Aku harus waspada, jangan-jangan dia orang suruhan Hilman. Batin Avan. Dia kekasihku. Kamu mau daftar di perguruan ini, kamu harus punya kemampuan dasar dulu. Ucap Avan. Kamu kekasihnya? Sepertinya kamu terlalu tua buat dia. Ejek Jade. Wah, sepertinya aku berkubang dalam kecemburuan nih. Sangat seru mempermainkan orang seperti ini, sekalian aku mau menjajal kemampuan orang ini. Aku harus menyelidikinya. Batin Avan. Sekarang sedang tren yang tua dengan daun muda. Apa masalahmu kalau aku ingin menjadikan dia sebagai sugar babiku? Apa kamu berniat mengejar dia? Kalau ya, kamu harus bisa mengalahkan aku dulu. Ucap Avan. Aku? Suka sama bocil seperti dia? Aku ini masih waras, bukan penganut pedofil sepertimu. Kalau soal menjajal kemampuan aku setuju, tapi bukan karena bersaing ingin mendapatkan gadis kecil itu. Ujar Jade sembari masuk ke dalam tempat latihan. Sebaiknya ganti bajumu. Di ruang ganti laki-laki ada stok baju latihan yang bersih. Kamu mau berlatih pakai baju itu, khawatir celanamu akan robek. Ucap Avan. Jade menuruti ucapan Avan. Sementara Siaren sama sekali tidak menyadari kedatangan pria itu. Siap? Tanya Avan. Tentu saja. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuan orang yang suka dengan daun muda. Kalau suka daun muda harus tahu bugar atau tidaknya, bukan? Ucap Jade. Kalau begitu mulailah menyerang. Ucap Avan. Jade mulai menyerang Avan dengan membabi buta. Kak Avan bertarung dengan siapa? Sepertinya murid baru, ayo kita lihat. Ucap salah seorang murid di perguruan itu. Siaren menoleh ke arah asal pertarungan dan ikut melihat pertarungan sengit itu. Ayo Kak Avan. Hajar dia Kak Avan. Aku ada di pihakmu. Teriak Siaren. Mendengar teriakan Siaren, konsentrasi Jade jadi pecah. Pria itu harus merelakan wajahnya mendapat pukulan di wajahnya. Biug. Biug. Brukik. Jade terpaksa harus merelakan tubuhnya mencium lantai, akibat tendangan memutar dari Avan. Dan akhirnya dia juga harus merelakan penyamarannya terkuak. Kak Jade? Siaren bergegas membantu Jade berdiri, namun segera ditepis oleh Jade. Tidak perlu. Tadi kamu sangat senang bersorak untuk dia. Sementara dulu aku yang disoraki. Dasar Ebiji labil suka berondong tua. Ucap Jade sembari berdiri dan pergi untuk mengganti pakaiannya kembali. Dia kenapa sih? Datang-datang marah nggak jelas. Pakai ngatain aku suka berondong tua. Padahal dia sendiri seorang playboy. Gerutu Siaren. Jade terlihat keluar dari ruang ganti dengan pakaian kantornya. Tanpa banyak kata dia berlalu dari hadapan Siaren dan juga Avan. Siapa dia? Apa kamu mengenalnya? Tanya Avan. Dia orang yang pernah menolongku saat diserang dulu. Jawab Siaren. Benarkah? Sepertinya kakak sudah melakukan kesalahan besar. Ucap Avan. Ada apa? Tanya Siaren. Tadi dia bertanya kenapa aku dekat denganmu, aku bilang saja kamu pacarku. Sepertinya dia sangat cemburu. Jawab Avan. Cemburu? Mana mungkin? Soalnya dia itu sudah punya pacar. Ucap Siaren. Mungkin saja kakak yang salah. Ucap Avan. Tapi penglihatanku nggak salah. Pria itu memang sedang cemburu. Tapi biarlah. Siaren juga masih terlalu muda kalau disuruh bebas berpacaran dengan pria dewasa seperti itu. Aku takut dia hanya dimanfaatkan. Pergaulan anak zaman sekarang sangatlah mengerikan. Batin Avan. Ayo sekarang mulailah latihan lagi. Latihan yang keras karena 2 bulan lagi kalian akan mengikuti kompetisi karate tingkat nasional. Jadi tidak ada waktu lagi buat berliha-liha. Ucap Avan dengan lantang. Siap? Jawab semua peserta didiknya.
Mereka semua kembali berlatih. Sementara di tempat berbeda, Gavin tengah sibuk dengan aktivitasnya yang sedang mengurus semua sertifikatnya yang akan dibalik nama atas nama Alesha. Butuh berapa lama untuk menyelesaikan ini semua? Tanya Gavin. Tunggu sekitar 10 hari atau 14 hari, Pak. Tapi nanti silahkan Bapak tinggalkan nomor ponsel, kalau selesai lebih cepat akan kami hubungi. Saya mau 3 hari. Berapapun biayanya akan saya bayar. Ucap Gavin. Akan kami usahakan, Pak. Ini kartu namaku. Kalau sudah selesai, silakan hubungi aku. Ucap Gavin. Baik, Pak. Gavin kemudian meninggalkan tempat itu dan kembali ke kantornya. Pria 23 tahun itu cukup lega karena semua urusannya terbilang lancar. Aku benar-benar sudah tidak sabar lagi. Gumam Gavin sembari mengenakan kacamata hitamnya dan kemudian masuk ke dalam mobil. Mobil mewah itu meluncur meninggalkan tempat parkir. Setelah sampai di kantor, dia melakukan video call bersama Alesha. Aku baru saja pulang dari ngurus balik nama sertifikat. Diperkirakan semua selesai sekitar 10 atau 14 hari masa kerja. Ucap Gavin. Ya sudah, sabar saja kalau begitu. Ujar Alesha. Bagaimana aku bisa sabar? Aku sudah tidak sabar lagi. Ucap Gavin. Tidak sampai sebulan lagi. Daddy menyuruh kita mempersiapkan segala sesuatunya. Ujar Alesha. Mempersiapkan apa? Tanya Gavin. Pernikahan kita. Jawab Alesha. Benarkah? Tanya Gavin. Ya, tapi tentu saja pernikahannya digelar setelah sertifikat itu dinyatakan asli. Jawab Alesha sembari terkekeh. Tentu saja asli. Aku nggak mau mengambil risiko kehilangan kamu hanya karena harta. Ujar Gavin. Ya udah, kamu yang semangat kerja di perusahaanku. Jangan malas dan jangan korupsi kalau nggak mau jadi gembel. Ucap Alesha yang membuat mata Gavin jadi melotot. Sementara Alesha jadi terkekeh melihat ekspresi wajah Gavin. Siap, Nyonya. Aku akan bekerja keras sementara Nyonya yang menikmati hasilnya. Ucap Gavin sembari terkekeh. Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya ya. Ucap Alesha. Ya, I love you. Ucap Gavin. Love you too. Ucap Alesha yang kemudian mengakhiri panggilan itu dengan senyuman tersungging di bibirnya. 10 hari kemudian, Ricky membolak-balik kertas yang ada di hadapannya. Sementara itu Gavin tampak gugup karena takut kalau ada kesalahan pada 9 sertifikat yang ada di depan Ricky. Ricky kemudian tampak menulis sesuatu di ponselnya dan tampak meletakkan ponsel itu setelah selesai menggunakannya. Tring, tring. Setelah sekian lama menunggu, ponsel Ricky kemudian berdering. Bagaimana hasilnya? Tanya Ricky di seberang telepon. Semuanya sudah saya cek, Pak. Semuanya dinyatakan asli dan terdaftar. Jadi semuanya aman. Oke, terima kasih. Nanti saya transfer bagian kamu. Ucap Ricky. Terima kasih, Pak. Ricky kemudian menutup panggilan itu dan menatap Gavin yang tampak meremat jari jemarinya sendiri. Oke, semuanya asli. Jadi katakan pada kedua orang tuamu kalau pernikahan kalian akan digelar minggu depan. Ucap Ricky. Minggu depan? Tanya Gavin dengan mata berbinar terang. Ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, acara resepsi harus kami yang mengadakan. Tidak perlu di tempat kalian. Maaf, terus terang saja. Aku sama sekali tidak bisa percaya dengan ommu itu. Dan aku juga mau berterus terang sama kamu, Gavin. Permusuhan antara om kamu dan keluargaku tidak mungkin dipadamkan dengan mudah. Jadi kalau suatu saat om kamu mati di tanganku, aku harap kamu bisa mengerti. Karena kejahatan yang dia lakukan sangatlah sukar dimaafkan. Jawab Ricky. Aku mengerti, Om. Bagaimana dengan maharnya, Om? Apa maharnya masih yang waktu itu atau mau ditambah lagi? Tanya Gavin. Karena semua asetmu sudah jadi milik Alesha, maka maharnya uang 100.000 aja. Jawab Ricky. 100.000? Apa itu tidak terlalu sedikit? Tanya Gavin. Itu cukup. Jawab Ricky. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu, Om. Aku akan memberitahukan hal ini pada kedua orang tuaku dan keluargaku yang lain. Ucap Gavin. Ricky mengangguk. Gavin melirik ke arah Alesha yang dibalas senyuman oleh gadis itu. Aku mau ngantar Gavin ke depan dulu, Dad. Ucap Alesha. Ricky mengangguk. Alesha pun pergi ke depan bersama Gavin.
Besok kita fitting baju pengantin ya. Waktunya sudah mepet sekali, ucap Alesha. Ya udah, besok aku jemput di kantor ya sayang. Pas jam makan siang kita perginya. Soalnya besok pagi aku masih ada meeting, ujar Gavin. Ya, jawab Alesha. Ya udah aku pulang dulu ya, ucap Gavin. Hati-hati, ucap Alesha. Alesha melambaikan tangan saat Gavin membunyikan klakson sebanyak 1 kali. Alesha pun masuk ke dalam setelah mobil mewah milik Gavin menghilang di balik pagar. Saat Alesha masuk, Aisyah tampak sedang berbincang dengan Ricky. Dad, kalau nggak ada halangan, besok malam Steve dan keluarganya akan datang ke rumah, ucap Alesha. Kenapa harus malam hari? Terus kenapa datang bersama orang tuanya? Bukankah dia datang hanya ingin setor ayat? Tanya Ricky. Aku juga nggak ngerti, tapi kata ayahnya Steve, dia ingin mendengar langsung putranya setor ayat. Steve juga bilang kalau keluarganya mau buat kejutan, jawab Aisyah. Kejutan? Kejutan apa? Tanya Ricky. Nggak tahu. Lagian kalau dikasih tahu bukan kejutan lagi namanya, jawab Aisyah. Wah, sebentar lagi Kak Ais juga mau menikah nih, ucap Alesha. Dad, kalau seandainya setor ayat nanti tidak ada kendala dan lulus, bagaimana kalau pernikahan kami dibarengkan aja sama Alesha dan Gavin? Tanya Alesha. Kalau Dedi tidak masalah, tapi mungkin nanti sebaiknya diskusikan dulu dengan calon suamimu. Takutnya keluarga Steve keberatan, jawab Ricky. Aku sudah membicarakan hal ini sama Steve, dan dia sama sekali tidak keberatan. Lagian gak enak sama orang-orang, Dad. Dalam setahun Dedi menikahkan anak 4 kali. Terlalu sering mereka kondangan tempat kita akan jadi bosan juga, ucap Aisyah sembari tergagah. Ya sudah, kalau dia nggak keberatan. Tapi tetap kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Steve masih ada orang tua. Tentu sebagai orang tua mungkin punya keinginan untuk pesta pernikahan anaknya, ujar Ricky. Ya Dad, jawab Aisyah. Sekarang putri-putri Dedi yang cantik dan manis lebih baik bobok. Sekarang sudah jam ke-9. Dedi mau menemani Umi kalian. Dia sedang kena flu dan jadi nggak enak badan, ucap Ricky. Umi sakit? Tanya Aisyah. Untuk sekarang sedang flu aja. Makanya Dedi mau ke atas buat bawain obat, jawab Ricky. Kita ikut Dad. Mau lihat keadaan Umi, ucap Alesha. Ya sudah ayo, ucap Ricky sembari beranjak dari tempat duduknya. Mereka bertiga pun naik ke atas untuk melihat keadaan Anissa. Saat pintu kamar terbuka, Anissa tampak berbaring membelakangi pintu dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Ricky berjalan memutari tempat tidur untuk melihat keadaan istrinya itu. Ricky menatap kening Anissa yang membuat wanita parubaya itu perlahan membuka matanya. Kok? Ucap Anissa lirih. Sayang, kamu minum obat dulu ya. Badan kamu mulai hangat, ucap Ricky. Gak mau. Aku mau dipeluk aja. Rengek Anissa yang sama sekali tidak tahu kalau ada Alesha dan Aisyah di belakang punggungnya. Alesha dan Aisyah senyum-senyum sendiri melihat kelakuan ibunya yang selama ini sama sekali tidak pernah memperlihatkan sisi manjanya. Mau dipeluk ya? Boleh aja, tapi harus minum obat dulu. Lagian kamu harus semangat dan cepat sembuh. Malam besok calon besan kita mau datang buat mendampingi anaknya setoran ayat, ucap Ricky. Maksud Koko Steve? Tanya Anissa. Ya, Ais bilang calon suaminya itu mau membawa orang tuanya buat silaturahmi. Jadi kamu harus kelihatan bugar dan sehat. Sekarang ayo bangun. Gak malu dilihatin anak-anak mau manja begini. Ucap Ricky. Gak ada anak-anak, ucap Anissa. Tuh, Ricky menunjuk ke arah Alesha dan Aisyah dengan bibirnya. Anissa langsung duduk seketika dan jadi tersipu malu. Sweet banget sih pasangan tuir ini. Ngalah-ngalahin anak muda, ucap Alesha. Ini sebagai contoh buat kalian. Kelak kalau sudah bersuami harus tetap romantis walaupun sudah tua. Jangan jadikan bosan sebagai alasan untuk tidak bersikap baik pada pasangan. Karena menjadi tua dan mati adalah hal yang pasti.
Jangan jadikan usia sebagai alasan kalian untuk main serong atau tidak menghargai pasangan lagi. Ucap Anissa. Ya Umi, ucap Alessa dan Aisyah nyaris bersamaan. Sekarang yang paling penting kamu harus minum dulu obatnya. Ucap Reiki sembari membuka 2 jenis obat dari kulitnya dan menuangkan air 1 gelas untuk Anissa. Setelah selesai minum obat, Aisyah dan Alessa pergi dari kamar orang tuanya agar orang tuanya itu segera beristirahat. Sementara itu di tempat berbeda, Steve tengah memijat kaki Dirim sembari mengajaknya berbincang. Meski berjalan masih menggunakan bantuan tongkat, tapi saat berbicara Dirim sudah mulai lancar. Apa besok papi benar-benar sudah siap bertemu dengan Om Reiki? Bagaimana kalau ternyata dia tidak bisa menerimaku karena masa lalu kalian? Tanya Steve. Mau tidak mau kita harus ketemu. Lebih penting dari itu ada hal yang harus diluruskan sebelum bencana itu datang. Jawab Dirim. Bencana? Bencana apa, Pi? Tanya Steve. Kesepakatan palsu antara kamu dan Hilman. Kamu jangan mengambil risiko dengan memberitahu Reiki setelah menikahi putrinya. Itu terlalu beresiko. Jawab Dirim. Jadi maksud papi aku harus memberitahu Om Reiki sebelum pernikahan? Tanya Steve. Ya, itulah sebabnya papi ingin membantumu saat datang ke rumah mereka besok malam. Papi tahu selicik apa Hilman itu. Dia seorang pengecoh terbaik yang pernah papi kenal. Kalau orang tidak tahu dia seperti orang normal lainnya. Tapi pada kenyataannya, dia itu tidak lebih dari seorang psikopat. Jawab Dirim. Kalau menurut papi itu yang terbaik, aku nurut aja, Pi. Tapi yang paling penting sekarang papi harus menikah dulu sama Mami. Besok pagi aku akan mendaftarkan pernikahan kalian. Aku akan menikah, jadi aku butuh status yang jelas, Pi. Ucap Steve. Baiklah. Atur saja agar penghulu mau datang ke rumah kita. Ucap Dirim. Oke, Pi. Ucap Steve. Sekarang kamu pergilah beristirahat. Ucap Dirim. Ya, papi juga ya, Pi. Ucap Steve. Dan perbincangan itu ditutup dengan ucapan selamat malam dari keduanya. Bab ke-168. JDMPS 2, teman lama. Pak, pak, pak. Jari-jari Reiki bergerak lincah di atas laptop. Hari ini pekerjaannya cukup banyak karena permintaan barang yang melesat tajam. Namun di sela kesibukannya, dia teringat tentang keluarga Steve yang akan datang nanti malam. Reiki memutuskan untuk membuat panggilan untuk kedua sahabatnya dalam mode konferensi. Nanti malam kalian datanglah ke rumahku. Ucap Reiki di seberang telepon. Dalam rangka apa? Tanya Reno. Steve dan keluarganya akan datang setor ayat, sekalian ingin membicarakan tentang tanggal pernikahan. Jawab Reiki. Oke deh, habis maghrib kita ke sana. Ujar Rio. Ya sudah, selamat bekerja kalau gitu. Ucap Reiki yang kemudian mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Reiki kembali meneruskan pekerjaannya yang menumpuk. Sementara di tempat berbeda Aisyah dan Steve malah melakukan video call. Sayang, aku sangat gugup nanti malam. Ucap Steve. Kenapa? Kalau kamu memang belum siap setor ayat atau masih ada yang lupa, ya sudah nggak usah datang aja. Tunggu sampai kamu benar-benar hafal dan siap. Ucap Aisyah. Tidak, bukan itu penyebabnya. Ada hal lain yang membuatku takut. Ucap Steve. Hal lain? Hal lain apa maksudnya? Tanya Aisyah. Nanti malam kamu akan tahu sendiri. Jawab Steve. Ya baiklah, aku akan tahu nanti. Oh ya, apa Aska akan diajak? Aku ingin sekali menggendongnya. Tanya Aisyah. Baiklah, akan kami ajak. Aska Moman harus banyak berkenalan dengan mama barunya. Jawab Steve. Nanti kalau kita sudah menikah, aku nggak mau dipanggil mama. Aku mau dipanggil Umi. Ucap Aisyah. Baiklah Umi Aisyah, sesuai keinginanmu. Ucap Steve yang membuat Aisyah jadi tersipu. Ya sudah Bang Steve, lanjut kerja ya. Aku juga mau ngasih ilmu fikih buat para santri. Ucap Aisyah. Oke. I love you sayang. Ucap Steve. Assalamualaikum Bang. Ucap Aisyah. Waalaikumsalam. Ucap Steve. Panggilan itu berakhir dengan helaan nafas panjang dari Steve. Calon istriku sangat soleha, sementara aku sholat pun masih bolong-bolong. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus mengimbangi Aisyah, kalau nggak dia akan malu punya suami sepertiku. Seharusnya aku bersyukur karena aku diberikan calon istri yang cantik sempurna. Baik dari segi paras ataupun kepribadiannya. Ucap Steve.
Jadi aku harus bisa mengimbangi Aisyah agar dia nggak kecewa dan malu. Dan itu akan aku mulai dengan memperbaiki ibadahku. Gumam Steve. Tring. 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 Ya, Jad? Kak, maaf. Sepertinya nanti malam aku nggak bisa ikut ke rumah calon mertuamu. Ucap Jade di seberang telepon. Kenapa? Apa ada masalah? Tanya Steve. Ya, Kak. Sepertinya malam ini aku harus lembur sampai malam. Ada masalah di proyek baru. Jawab Jade. Tidak masalah. Kamu selesaikan saja urusanmu. Ujar Steve. Makasih, Kak. Ya sudah, aku lanjut kerja lagi kalau gitu. Ucap Jade. Ya. Jawab Steve. Jade dan Staffa pun mengakhiri panggilan itu. Malam harinya. Aduh, aku gugup sekali, Mi. Ucap Steve saat mereka sudah sampai di depan rumah Reki. Di halaman rumah Reki tampak sudah berjejer mobil keluarga Rio dan Reno. Dari arah luar juga terdengar gelak tawa saat beberapa orang terdengar sedang berbincang seru. Dan itu menambah kegugupan Steve. Kenapa terdengar ramai? Apa Reki mengundang banyak orang? Tanya Dirim. Aku juga nggak tahu, Pi. Soalnya Aisyah juga nggak bilang apa-apa. Mungkin Om Reki ngundang tetangga kiri kanan kali ya? Ucap Steve. Ya sudah, kamu masuk saja dulu. Biar Mami dan Papi jalan belakangan. Ujar Dirim. Ya, Pi. Jawab Steve. Steve kemudian turun dari mobil dan segera menekan bel rumah Reki. Ceklek. Silakan masuk, Tuan Muda. Ucap pelayan. Steve merasa tersanjung karena pelayan rumah Aisyah sudah menganggapnya sebagai tuan muda di rumah itu. Steve berjalan dengan gagahnya. Malam ini pria itu tidak mengenakan pakaian formal seperti biasanya. Dia memilih menggunakan pakaian santai dengan kaos dan celana jeans warna hitam. Assalamualaikum. Steve menyapa semua orang dengan ucapan salam dan dengan senyuman di bibirnya. Aisyah sendiri merasa terpesona saat melihat senyuman di bibir Steve. Aisyah akui calon suaminya itu sangat tampan malam ini, hingga jantungnya pun berdebar-debar melihatnya. Steve kemudian mencium tangan semua orang yang dianggapnya lebih tua darinya. Sebagai pria dewasa, dia ingin memperlihatkan kesan kalau dirinya memang dewasa sesuai umurnya. Dia ingin membuat kesan bahwa Aisyah akan nyaman dan aman bersamanya. Duduklah. Bukankah kamu ingin mengajak kedua orang tuamu? Tanya Reki. Ya, mereka ada di luar, sebentar lagi masuk. Papi masih sakit, jadi jalannya belum bisa cepat. Jawab Steve. Ceklek. Stefani menekan handle pintu dan membantu diri masuk dengan menggandeng tangannya. Sementara tangan kanan pria itu masih tampak menggunakan tongkat agar kaki Dirim tidak terlalu gemetar saat mulai berjalan. Itu mereka, ucap Steve. Semua orang menoleh ke arah Dirim dan Stefani. Reki, Rio, dan Reno sangat terkejut saat melihat dua sosok itu. Reki bahkan spontan berdiri dari tempat duduknya yang membuat jantung Steve berdegup dengan kencang. Reki menoleh ke arah Steve, seolah ingin minta penjelasan. Di Dirim, gumam Reki. Reki perlahan mendekat ke arah Dirim. Dan langkah itu perlahan maju selangkah demi selangkah, dengan mata tak pernah lepas dari pria yang berjalan dengan tertati itu. Hai, teman lama. Sapa Dirim dengan senyum terbit dari bibirnya. Di mata Reki, Dirim tetap terlihat tampan meski pria itu lebih tua darinya 3 tahun. Beberapa helai rambutnya terlihat sudah memutih dan juga di beberapa helai jambang di wajahnya. Apa kamu tidak mau memelukku? Tanya Dirim. Yil, ucap Reki sembari memeluk teman lamanya itu. Terima kasih sudah melepaskanku, ucap Dirim. Meski tidak aku lepaskan, polisi juga tidak bisa memenjarakan orang yang sedang koma, ucap Reki sembari melerai pelukannya. Bug, bug, bug. Oh, sakit, Rik. Kenapa kamu memukulku? Dirim merasa kesakitan saat Reki memukul lengannya berkali-kali. Semua orang jadi berdiri karena syok dengan apa yang dilakukan Reki pada Dirim yang sedang tidak berdaya. Dasar teman kurang ajar. Itu hukuman dariku karena sudah berani-beraninya membuat aku syok dan khawatir. Apa kamu tidak tahu jantungku rasanya mau copot? Dasar bodoh, idiot. Anakmu sampai benci padaku, dia memakiku karena mengira aku yang menembakmu. Sekarang apa?
Bukannya mati, kau malah ada di hadapanku sekarang. Tahu gitu aku aja yang menembakmu. Jangan-jangan mau bunuh diri pura-pura ya? Kok bisa meleset? Reiki ngomel panjang lebar, membuat semua orang menghela nafas lega. Kini mereka mengerti Reiki melakukannya karena ingin meluapkan isi hatinya. Dia tidak benci padamu. Dia anak yang baik, penurut dan jujur. Karena dia dididik oleh seorang ibu yang hebat. Maaf sudah membuatmu khawatir. Waktu itu aku tidak bisa berpikir jernih. Aku hanya tidak ingin putraku melihat keburukanku dalam penjara. Mungkin dengan mati aku tidak akan melihat kesedihan dari orang-orang yang aku cintai. Ucap Dirim. Lalu di mana putramu yang kritis itu? Tanya Reiki yang membuat Steve tersenyum. Dasar bodoh. Tadi seenaknya mengataiku bodoh. Sekarang apa? Apa kamu lupa nama putraku? Tanya Dirim. Tentu saja tidak. Namanya Steve bukan? Tanya Reiki. Sudah sering bertemu dengannya, tapi masih saja tidak menyadari. Sepertinya kecerdasanmu itu sudah pudar. Ucap Dirim. Reiki menoleh ke arah Steve, yang membuat pemuda tampan itu tersenyum. Ya jadi dia Steve? Steve putramu? Tanya Reiki. Ya, aduh, apa kamu tidak mau menyuruhku duduk? Lututku sampai gemetar ini. Kakiku belum sembuh betul. Ucap Dirim. Kemarilah, ayo duduk di sampingku. Ucap Reiki sembari menyeret tangan Dirim dengan cepat. Hei brengsek! Pelan-pelan, kakiku belum sembuh betul. Ucap Dirim saat Reiki menyeret tangannya. Stefani dan Steve tidak berdaya saat melihat Dirim diperlakukan tidak biasa. Punya penyakit jangan dimanja, nanti kebiasaan. Ucap Reiki sembari membuat Dirim duduk di sampingnya. Siapa juga yang mau memanjakan penyakit? Ini benar-benar sakit bodoh. Ucap Dirim. Hai, nambah lagi orang bodoh di antara kita bertiga. Gumam Reno. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu anaknya Dirim? Tanya Reiki. Sejujurnya aku takut Om, meski aku memberitahu belum tentu Om mau menerima. Aku ingin jadi menantu Om karena kelayakan bukan berdasarkan harta dan kedudukan ataupun aku anak siapa. Terus aku juga berpikir belum tentu hubungan Om dan Papi sangat baik karena masalah 23 tahun yang lalu. Jawab Steve. Om akan berbuat kejam bagi orang yang layak menerimanya. Dan berbuat baik untuk orang yang layak juga. Beruntung di detik-detik terakhir Papi kamu sudah sembuh. Kalau tidak, dia pasti sudah mati di tanganku. Ucap Reiki. Jadi bagaimana Om? Apa aku tetap bisa menikah dengan Aisyah? Tanya Steve harap-harap cemas. Bagaimana ya? Papi kamu memang temanku, tapi kalau untuk jadi besan. Reiki menjeda ucapannya yang membuat semua orang harap-harap cemas. Boleh deh. Sambung Reiki yang membuat Steve menghembuskan nafas lega. Dirim memeluk Reiki tanda terima kasih. Stefani dan Anissa meneteskan air mata haru. Tapi tetap saja ujian harus berlangsung. Steve harus membaca surat Yusuf dan Maryam sebagai oleh-oleh untuk calon mertuanya. Ucap Reiki. Aku juga ingin mendengarnya karena aku belum pernah mendengar dia mengaji. Ucap Dirim. Steve kemudian mulai menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya melantunkan ayat-ayat yang sudah dia hafal hampir 2 bulan terakhir. Semuanya mendengar dengan seksama. Stefani dan Dirim bahkan sampai meneteskan air mata saat mendengar suara merdu Steve saat sedang mengaji. Steve membuka matanya setelah selesai mengaji. Mata Aisyah berkaca-kaca karena suara merdu Steve berhasil menyentuh hati Aisyah. Good job, son. Ucap Dirim. Oke. Sekarang katakan, kapan kita akan melangsungkan pernikahan Aisyah dan Steve? Tanya Reiki. Kalau kami nurut saja, jawab Dirim. Apa maharnya tetap yang Om minta waktu itu? Tanya Steve. Emang kamu minta mahar berapa? Kok aku belum tahu? Tanya Dirim. 2 kilo berlian. Jawab Reiki dengan gaya jumawanya. Reiki gila. Apa kamu mau membuat putraku bangkrut? Apa kamu sudah jatuh miskin? Tanya Dirim yang membuat semua orang tergagah. Anakmu itu duda. Dapat perawan ting-ting yang berkualitas, jadi harus disesuaikan. Jawab Reiki yang membuat Dirim mencepikan bibirnya. Kepandaianmu sekarang jadi bertambah. Selain meretas, kamu juga pandai merampok. Ucap Dirim. Kapan lagi bisa merampok uang besan?
Oh ya, kami sudah memutuskan kalau kita akan menikahkan Steve dan Aisyah bersamaan dengan pernikahan Alessia dan juga Gavin. Ucap Reki. Bersamaan? Apa itu tidak apa-apa? Tanya Dirim. Sudahlah, kita tidak perlu bermewah-mewahan terus. Cukup resepsi campur saja jadi satu. Tahun ini aku sudah menikahkan anakku 2 orang. Takutnya tamu pada bosan kondangan di tempat kita terus. Ujar Reki. Terserah saja. Jadi kapan? Tanya Dirim. Minggu depan. Jawab Reki. Kalau tidak ada halangan besok, aku akan menikah dengan Stefani. Kalian datang ke rumahku. Kita adakan makan siang bersama. Ucap Dirim. Baiklah. Kalau tidak ada halangan, kami akan datang. Kamu beruntung sekali mendapatkan wanita seperti Stefani Hill. Dia wanita setia, padahal dunia sedang menggila saat ini. Ucap Reki. Ya, aku memang sangat beruntung. Ucap Dirim sembari menatap Stefani dengan penuh cinta. Oh ya Om, ada hal lain yang ingin aku bicarakan. Ucap Steve. Hal apa? Tanya Reki. Ini tentang Hilman. Jawab Dirim. Hilman? Kamu mengenalnya? Tanya Reki. Sekitar beberapa bulan yang lalu dia mendatangiku di London. Dia berusaha mencuci otakku agar aku membalaskan dendam papi. Dia bilang insiden 23 tahun yang lalu omlah pelakukannya. Dia melihat sendiri kejadian itu. Padahal aku tahu dia berbohong. Mungkin dia mengira aku tidak ingat kalau waktu itu dia sedang dibekuk oleh polisi. Jawab Steve. Steve kemudian mengeluarkan ponselnya dan memperdengarkan rekamannya pada semua orang. Semua orang sangat terkejut saat mendengar rencana busuk Hilman. Dan satu rekaman lagi saat aku datang menemuinya sewaktu baru pindah dari London. Ucap Steve. Mata semua orang terbelalak saat mendengarkan rencana Hilman dalam rekaman itu. Itulah sebabnya aku ingin cepat-cepat menikahi Aisyah agar aku bisa melindunginya. Saat ini Hilman pasti menganggapku sebagai pionnya. Padahal aku sama sekali tidak berpihak padanya. Ujar Steve. Bajingan itu rasanya ingin kucabik-cabik. Gumam Reki. Saat pesta pernikahan nanti kita semua harus waspada karena Hilman pasti akan hadir di pesta pernikahan itu. Ucap Reki. Kenapa pusing-pusing? Pasang aja spanduk wajahnya agar dia dilarang masuk ke acara kita. Ucap Dirim. Lagi pula kenapa dia datang? Kan gak diundang? Tanya Dirim sementara Reki jadi menghela nafas. Karena calon suami Alessia adalah keponakannya. Jawab Reki. Apa? Dirim dan Steve sama-sama terkejut. Tapi Om itu sangat berbahaya. Bagaimana kalau? Kamu tenang aja. Dia sudah lulus dan teruji. Ucap Reki. Tunggu. Jadi Om percaya padaku? Tanya Steve. Kenapa aku harus meragukanmu? Kamu tidak punya alasan untuk melakukan dendam itu. Papi kamu pasti sudah menjelaskan segalanya. Jawab Reki. Makasih Om atas kepercayaannya. Ucap Steve. Lagi pula aku pasti akan mencarimu hingga ke lubang semut kalau sampai berani menyakiti putriku. Ujar Reki. Gak akan. Seujung rambutnya pun aku tidak akan pernah menyakitinya. Aku jatuh cinta pada Aisyah saat pertama kali Hilman menunjukkan fotonya padaku. Bisa dibilang dia adalah cinta pertama dan terakhirku. Ucap Steve. Bisa aja anakmu gombalnya. Pantas saja Stefani kelepek-kelepek nungguin kamu puluhan tahun, itu pasti kemakan gombalan kamu kan? Dan sekarang nurun ke anakmu. Ucap Reki. Bukan itu saja. Aku memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua pria. Ucap Dirim sembari terkekeh. Sementara Reki jadi mencepikan bibirnya. Steve diam-diam mencuri pandang ke arah Aisyah di sela perbincangan hangat orang tuanya. Bab